Selamat datang. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya di sini seperti janji kita kemarin. Bu ini mau mendiskusikan tentang berkenaan dengan observasi pembelajaran besok. Sudah disiapkan semuanya? Perangkat pembelajarannya seperti yang dikirimkan ke saya kemarin ya. Yang ini ya, saya lihat dari sini aja. Saya lihat dari printounya di sini lebih mudah. LKPD-nya sudah ada ya? Oh ya, baik. Rencananya di kelas 3. Di kelas 3. Belajar matematika. Nanti strategi atau metodenya yang mau dipakai apa? Nanti pakai CTL. Ya, materi pembelajarannya? Nanti tentang healing. Iya. Bisa dijelaskan lebih konkret gimana? Oh gitu. Iya. Nanti saya ingin menjelaskan ke anak-anak itu tentang bagaimana mengukur keliling itu Pak. Nanti anak-anak nanti bisa mendemonstrasikan cara membungkus kado. Nah nanti ada kado, nanti ada pita. Nanti setelah saya pita tersebut untuk membungkus pita itu nanti membutuhkan berapa meter atau berapa senti gitu loh Pak. Sebelum itu, bagaimana Ibu nanti mengenalkan konsep keliling ke anak-anak? Kalau mengenalkan konsep keliling nanti anak tadi ya diajarkan Pak tadi lewat mengukur pita tadi untuk membungkus atau itu Pak. Sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan inti pembelajaran, pasti akan ada pendahuluannya. Atau paling tidak Ibu punya satu pertanyaan agar anak-anak bisa tertarik. Satu pertanyaan pematik yang membuat anak-anak itu ingin tahu. Kira-kira nanti gimana? Nanti akan saya tanyakan ya, contoh gini, anak-anak, apakah kalian itu pernah mendapatkan kado atau pernah membuat kado untuk teman kalian? Jika nanti buat kado, itu nanti pasti butuh kertas, butuh pita. Nah, nanti untuk membungkus kado tersebut itu kan membutuhkan pita ya anak-anak. Nah, pita tersebut nanti untuk membungkus satu kado itu nanti butuh berapa meter anak-anak. Nah, itu nanti sebagai langkah awal saya untuk itu Pak membuka anak-anak itu biar ya betul Pak. Nanti kerjanya individu atau kelompok atau ada yang individu atau dan ada yang kelompok? Saya pakai individu, kalau untuk kelompok nanti setelah untuk tes individu aja. Kalau untuk pembangunan ini tadi PPA ini pakai kelompok. Oke. Berarti nanti yang jadi fokus observasi saya adalah yang pertama kontekstualnya, ya, kemudian pemodelannya, kemudian kerja kelompoknya, itu ya. Oh ya, baik. Ya sudah, terima kasih untuk pra observasinya. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik, lancar dan bermanfaat bagi siswa ini. Semoga nanti saya lancar dalam bagus sekali tadi pembelajarannya. Gimana perasaan Bu ini setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Oh, saya sangat senang Pak. Ternyata itu antusias siswa itu sangat besar. Mereka tuh menghitung, terus itu bermain sambil belajar. Anak-anak itu ada menghitung itu ada jawaban yang sesuai dengan pikiran mereka. Mereka merasa senang. Jadi secara umum tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai apa belum? Insya Allah sih. Belum ada yang sesuai pengukuran ketercapaiannya ya? Ya, belum ada. Ya.
Kalau yang ibu sendiri merasa ada kekurangan, yang ibu kurang merasa puas itu bagaimana? Gini Pak, di aktivitas kelompok itu kan namanya kelompok itu kan ada yang pandai, ada yang mungkin anak yang masih belajar lagi, ya itu ternyata ada beberapa anak itu yang nggak mengerjakan, maksudnya hanya kurang apa, misalnya dia tidak bisa mengikuti, itu ada satu sama satu kurangnya di situ. Tapi yang beberapa hanya satu kelompok saja, Pak. Yang lainnya tuh bisa mengikuti, insya Allah tuh bisa. Ternyata pikiran kita sama. Tadi ketika saya mengamati pembelajaran itu yang saya lihat sisi kelemahannya memang di situ. Tapi alhamdulillah tanpa saya mengatakan, Bu ini sudah menyadari sendiri bahwa ada kelemahan di situ. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, Bu ini sudah siapkan strategi baru atau trik-trik yang baru untuk bisa mengatasi permasalahan adanya keaktifan siswa yang kurang terasa itu atau gimana? Nanti gini Pak, saya ingin memberikan juga ke saran ya, saya mengajak anak-anak itu bagi anak yang tidak mau memotivasi lah Pak, memotivasi anak tersebut, terus meminta temannya juga untuk mencoba, nah itu kan otomatis nanti mau tidak mau anak itu juga mau belajar. Itu yang saya harapkan. Jadi ada masing-masing teman, terus mengajak itu untuk melakukan segala sesuatu pembelajaran bersama-sama itu menumbuhkan itu dulu biar anak nanti dalam pembelajaran lebih aktif lagi, tidak hanya diam saja. Terus kadang ada anak yang oh kamu nggak bisa ya terus itu aja, itu loh maksud saya Pak. Jadi kesadaran terhadap temannya itu biar meningkatkan. Boleh saya dulu? Boleh Pak. Kalau terkait dengan ketidakmerataan aktivitas siswa di kelompok, sebaiknya nanti setiap anggota kelompok itu diberi tugas yang jelas dan berbeda. Jadi kalau tadi satu kelompok ada 4 orang ya, yang satunya itu nanti bagian mencatat, yang satunya bagian mengukur, yang satu yang megang bukunya, nah yang satunya lagi yang mengucapkan. Saya ulang ya Bu ya. Nanti satu yang pegang buku, satu yang ukur pakai kita tadi. Nah, nanti yang mengucapkan yang lain. Yang anak ketiga, yang anak keempat tugasnya mencatat. Jadi keempat anak itu semuanya terlibat secara aktif dengan tugasnya masing-masing. Saran lagi untuk perbaikan, sebaiknya ketika pembelajaran ini nanti dilanjutkan ke pembelajaran yang lain, contoh-contohnya itu lebih variatif dan dalam konteks yang lebih besar. Tadi kan kecil, ya kado. Nanti diperbesar lagi, misalnya kalau mau satu ruangan ini kelilingnya berapa, atau nanti kalau misalnya punya rumah itu bangun pagar itu panjangnya berapa, kan nanti kalau bangun pagar itu kan kelilingnya ya, atau dikaitkan dengan konteks-konteks yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih.